Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Dodi. Saya mahasiswa program studi Magister Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kali ini kita akan membahas tentang mengenal aplikasi Pet Simulation. Baik, pengertian dari Pet Simulation. Nah, Pet Simulation adalah serangkaian simulasi interaktif yang dikembangkan oleh Pet Interactive Simulation di University of Colorado Boulder. Nah, simulasi ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep ilmiah dengan cara yang menyenangkan dan tentunya interaktif. Pet Simulation mencangkup berbagai topik mulai dari fisika, kimia, matematika, biologi, dan ilmu kebumian. Simulasi ini dapat diakses secara gratis melalui situs web Pet. Nah, tujuannya untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang mendalam dan intuitif. Siswa dapat memanipulasi variabel, mengamati hasil, dan bereksperimen dengan konsep-konsep ilmiah tanpa risiko maupun biaya yang terkait dengan eksperimen fisik di laboratorium yang sesungguhnya atau di lab yang secara nyata. Berikut merupakan fitur aplikasi Pet Simulation. Nah, Pet Interactive Simulation menyediakan berbagai fitur dalam aplikasinya untuk memperkaya pengalaman pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa fitur utama yang sering ditemukan dalam aplikasi Pet. Tentunya yang pertama, fitur interaktivitas. Nah, simulasi Pet didesain agar interaktif, memungkinkan pengguna untuk memanipulasi variabel dan melihat dampaknya secara langsung pada hasilnya. Nah, siswa dapat mengklik, menarik, dan menjelajahi simulasi untuk memahami konsep-konsep ilmiah. Kemudian, fitur yang kedua, animasi dan grafik berkualitas tinggi. Artinya apa? Animasi dan grafik yang berkualitas tinggi digunakan dalam simulasi untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang kompleks. Nah, ini membantu pengguna mengerti konsep-konsep tersebut dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Kemudian, fitur yang ketiga, aksesibilitas. Pet berusaha untuk membuat simulasi mereka dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang, termasuk mereka yang memiliki tantangan aksesibilitas. Nah, beberapa simulasi menyediakan fitur untuk kebutuhan aksesibilitas seperti pembacaan layar yang secara langsung. Oke, selanjutnya kelebihan aplikasi Pet Simulation. Nah, Pet Simulation memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi alat pembelajaran yang populer dan efektif. Berikut adalah beberapa kelebihan umum yang sering diidentifikasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, interaktif dan menyenangkan. Tentunya, Pet Simulation dirancang agar interaktif dan menyenangkan. Nah, siswa dapat secara langsung berpartisipasi dalam eksperimen dan melihat dampak perubahan variabel yang dihasilkan. Kemudian, kelebihan yang kedua, memvisualisasikan konsep abstrak. Nah, simulasi ini membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam ilmu pengetahuan dan matematika. Nah, dengan melihat efek perubahan variabel dalam waktu nyata, siswa dapat dengan mudah memahami ide-ide yang sulit. Kemudian, kelebihan yang ketiga, eksperimen tanpa risiko. Apa maksudnya? Pet Simulation memungkinkan siswa untuk bereksperimen tanpa risiko yang terkait dengan eksperimen fisik di laboratorium. Mereka dapat mengganti variabel dengan menciptakan situasi dan melihat hasil tanpa khawatir tentang keamanan atau pembiayaan. Jadi virtual lab ini bebas dan gratis. Kemudian kelebihan yang keempat, aksesnya gratis dan mudah. Nah, Pet Simulation dapat diakses secara gratis melalui situs web mereka. Ini yang memungkinkan pendidik dan siswa di seluruh dunia untuk menggunakan sumber daya ini tanpa ada biaya tambahan yang namanya gratis. Kemudian yang kelima, mengajarkan konsep ilmiah. Nah, simulasi ini dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep ilmiah dan matematika secara mendalam. Mereka membantu siswa memahami prinsip-prinsip dasar tanpa harus mengandalkan pembelajaran teoritis semata.
Jadi simulasi ini bisa dipraktekkan secara langsung. Kemudian kelebihan yang keenam, mendukung pembelajaran jarak jauh. Tentunya PET simulation dapat digunakan sebagai alat pembelajaran jarak jauh. Ya, karena ini memberikan fleksibilitas kepada siswa dan gurunya untuk melakukan sumber daya pendidikan kapan saja dan di mana saja. Nah, itu dari kelebihan dari aplikasi PET simulation. Nah, sekarang ayo kita ke web PET, bisa diakses melalui laman ini ya. Baik, silakan buka Chrome-nya, ketikkan aja PET simulation. PET simulation ya. Enter. Nah, maka yang pertama ini kita klik. Nah, ini merupakan tampilan dari PET simulation. Oke. Nah, seperti itu. Ini simulasinya, semuanya ada fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, dan biologi. Untuk bahasanya bisa diubah ya. Di bagian bawah ini bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misal kita pilih bahasa Indonesia. Oke, maka PET-nya akan memfilter berdasarkan bahasa Indonesia. Untuk PET-nya ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, dan biologi. Misal kita mau pilih fisika, maka kita klik fisika. Nah, ini merupakan PET untuk fisika. Ada rangkaian AC, penjumlahan vektor, bentuk dan perubahan energi, kit constructional circuit DC atau virtual lab-nya, kemudian ada yang DC-nya, kemudian ada gravitasi dan orbit, ada hamburan Rutherford, ada pembelokan cahaya atau pembiasan cahaya, ada hukum Hooke, ada molekul dan cahaya, ada energi skate atau ini untuk energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Kemudian ada hukum Faraday, kemudian ada gelombang pada tali, kemudian ada tampilan warna cahaya, kesetimbangan, tekanan, ya tekanan pada fluida, kemudian gesekan, gaya dan gerak, kemudian pembangkit listrik statis, kemudian ada lab gaya gravitasi, ada balon dan listrik statis, ada hukum Ohm, ada resistansi konduktor, ada atom. Nah, itu merupakan simulasi dari fisika. Kemudian, kalau untuk kimianya, kita tinggal klik kimia. Maka, untuk kimianya, ada bentuk dan perubahan energi, ada polaritas molekul, ada hamburan Rutherford, ada molekul dan cahaya, ada gelombang pada tali, ada skala pH, ada larutan asam dan basa, ada balon listrik statis, kemudian ada hukum Bir, ada molaritas, dan atom. Kemudian untuk matematikanya, ada garis bilangan, kemudian garis bilangan bulat, ada penjumlahan vektor, ada pecahan campuran, ada pecahan senilai, ada aritmatika, ada menentukan luas, kemudian gelombang pada tali, mencocokkan pecahan, kesetimbangan, hukum Ohm, dan resistensi konduktor. Ini termasuk ke dalam fisikanya juga ya. Kemudian kalau untuk ilmu kebumian, kita cek aja, ilmu kebumian itu mencangkup dengan gravitasi dan orbit, kemudian molekul dan cahaya, gelombang pada tali, skala pH, kemudian tekanan fluida, lab gaya gravitasi, balon, dan listrik statis. Ini gabungan dari fisika, kimia ya, seperti itu. Kalau biologi itu ada molekul, polaritas, tampilan warna cahaya, dan skala pH. Ini termasuk ke kimia juga ya. Nah, ini merupakan tampilan dari PET simulation. Nah, saatnya kita ke fisika, karena kita nanti di video yang kedua fokusnya ke fisika, maka kita pilih ini ya, contohnya ini, fitur ini, fitur Circuit Construction Kit atau DC, dan kita klik ininya, maka akan terbukalah PET simulation-nya. Kita pilih lab ya, kita pilih lab,
Kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan untuk Circuit Construction Kit atau DC. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di video yang kedua. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan mencoba praktikum rangkaian seri paralel ya menggunakan PET simulasi. Nah, ini merupakan bentuk dari PET simulasi, yakni Circuit Construction Kit atau di recurrent, yakni DC pada praktikum fisika. Nah, ini merupakan kabel, ini baterai, ini lampu, dan ini resistor, ini sakelar. Nah, ini bisa dalam bentuk nyata atau dalam bentuk virtual labnya kita bisa ubah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk saukarannya kita bisa ya. Untuk arah arusnya bisa menggunakan elektron, bisa menggunakan konvensional atau arus konvensional. Nah, perbedaan dari elektron dan konvensional itu arahnya. Nah, jika konvensional atau arah arus itu dari positif ke negatif, sedangkan dari elektron itu dari negatif ke positif. Sedangkan labelnya itu merupakan namanya. Ya, kalau kita klik label maka ada namanya, baterai, lampu, resistor, switch dan lain sebagainya. Kemudian value. Nah, kita klik value nanti akan ada nilainya seperti itu. Ini merupakan voltmeter, ya alat ukur untuk mengetahui tegangan, sedangkan ini ada ampermeter, yakni alat ukur untuk mengetahui arus listrik seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai rangkaian paralel. Nah, seperti pada umumnya, rangkaian paralel pada resistor itu merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah resistor atau lebih ya yang disusun secara berderet atau dalam bentuk paralel. Nah, secara teori beda potensial pada masing-masing resistor itu adalah sama ya, sehingga P total itu sama dengan P1, sama dengan P2, sama dengan P3, bahkan sama dengan Vn ya kalau ada tegangan sampai ke N. Sedangkan ya kuat arus yang mengalir pada ujung-ujung resistor merupakan gabungan ya, dengan jumlah kuat arus pada ujung-ujung tiap resistor lainnya. Dengan kata lain, I total itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah sampai I ke N, seperti itu. Oke, langsung saja kita praktikum percobaan paralel. Oke, nah, pertama kita siapkan dulu kabelnya. Oke, kabel ini bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan ya. Nah, seperti ini kabelnya. Kemudian kita letakkan resistor ya sebagai hambatannya. Kemudian kita letakkan resistor, kabel lagi. Ini kita pendekkan bisa. Oke, kita tambahkan switch di sini atau sekelar ya. Oke, kita bisa. Nanti ini kita bisa hilangkan ya dengan cut ya. Nah, ini di cut atau di delete bisa gitu, seperti itu. Kemudian tambahkan lagi kabel ya. Itu seperti itu. Kita bisa atur letaknya, kemudian kita tambahkan kabel lagi, ini panjang, kemudian kita tambahkan resistor, kemudian kita tambahkan kabel di sini, kabel panjang ya, kita tarik, ini tarik, ini bisa ditarik sini, bisa digeser itu. Kemudian kita tambahkan baterai sebagai sumber tegangan. Oke, ini baterainya, kabel, ini kabel. Oke, tambahkan kabel. Oke, kita tarik saja sini, kemudian ditambahkan kabel. Nah, seperti ini kita matikan dulu switchnya. Oke, nah ini bahwa menunjukkan
arusnya sudah mengalir, kita bisa ganti menjadi arus biasa atau arus konvensional. Nah, beda arahnya. Kalau dia arus konvensional itu dari positif ke negatif, sedangkan elektron itu dari negatif ke positif, seperti itu. Nah, kita bisa ubah resistornya, ya, angkanya. Misal ini 10, kita ubah menjadi 20. Oke, selanjutnya kita akan menghitung, ya, untuk tegangannya, ya, sesuai dengan konsep teori, yakni beda potensial pada masing-masing resistor adalah sama, sehingga P total sama dengan P1 sama dengan P2. Anggap ini P1 dan anggap ini P2. R1-nya 10 ohm dan R2-nya 20 ohm. Ya, kita coba ukur tegangannya. 9 volt, ya, sesuai dengan sumbernya. Kemudian ukur lagi di sini 9 volt, ya, ukur lagi di sini, ya. Oh, belum dihidupkan skalarnya. Oke, 9 volt, ya, sama. Berarti konsep teorinya bahwa beda potensial pada masing-masing resistor adalah sama, benar, ya. Kemudian kita mengukur arusnya, ya. Kita ukur arusnya. Yang pertama arus totalnya dulu di sini. Arus totalnya 1,35 ampere. Yang menurut teori itu arus total sama dengan arus 1 ditambah arus 2. Kita lihat arus satunya 0,9 ampere. Kemudian arus 2-nya 0,45 ampere. 0,45 ampere ditambah 0,9 ampere itu sama dengan 1,35 ampere. Nah, ini menunjukkan bahwa benar, bahwa kuat arus yang mengalir, ya, pada ujung-ujung resistor merupakan gabungan, ya, dengan jumlah kuat arus pada ujung-ujung tiap resistor lainnya, seperti itu. Nah, itu merupakan penjelasan dari praktikum rangkaian paralel, ya, yang sederhana. Selanjutnya kita akan praktikum rangkaian seri menggunakan PET simulasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian seri resistor merupakan sebuah rangkaian, ya, yang terdiri dari 2 buah resistor atau lebih yang disusun secara sejajar atau dalam bentuk seri, dengan teori bahwa beda potensial pada ujung-ujung resistor totalnya atau ujung-ujung resistor gabungannya sama dengan penjumlahan beda potensial pada ujung-ujung tiap resistor. Dengan kata lain, bahwa tegangan total atau P totalnya itu merupakan penjumlahan dari P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah sampai P ke N. Sedangkan untuk kuat arus pada masing-masing resistor itu adalah sama. Dengan kata lain, I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Nah, selanjutnya kita akan praktikum sederhana menggunakan rangkaian seri. Seperti pada umumnya, kita susun dulu rangkaiannya. Yang pertama resistornya kita susun, kita tambahkan kabel. Nah, kita tambahkan kabel, kita kasih switch atau sekelar sini bisa. Oke, kemudian kita tambahkan kabel lagi. Oke, tambahkan kabel. Oke, kita tambahkan kabel lagi di sini. Oke, kita perpanjang kabelnya, kita kasih baterai, kemudian kita kasih kabel panjang. Oke, kita bisa kasih kabel lagi di sini. Nah, bahwa arusnya sudah mengalir. Nah, ini dari negatif ke positif untuk elektronnya. Nah, kita bisa matikan switchnya, kita hidupkan. Selanjutnya kita
ubah resistornya menjadi 20 volt. Kelebihannya jauh kelebihannya. Nah, oke. 20 ohm ya. Ini resistor 1 10 ohm, ini resistor 2 20 ohm. Nah, kita akan membuktikan teori dari rangkaian seri bahwa tegangan total itu hasil penjumlahan dari tegangan 1 ditambah dengan tegangan 2. Nah, kita ukur dulu tegangannya. Ini tegangan totalnya. Kita lihat berapa tegangan totalnya. Nah, tegangan totalnya 9 volt. Kemudian tegangan satunya kita ukur juga. Tegangan satu kita ukur 3 volt. Nah, kemudian tegangan 2-nya kita ukur. Tegangan 2-nya 6 volt. Jadi 3 volt ditambah 6 volt sama dengan 9 volt. Maka hasilnya di sini ya 9 volt. Nah, seperti itu untuk teori beda potensial. Kemudian kita beralih ke arusnya. Kita ukur arusnya. Nah, kemudian pada rangkaian seri arus total itu sama dengan arus 1 dan sama dengan arus 2. Dengan kata lain, I total sama dengan I1 dan sama dengan I2. Kita ukur dulu. I totalnya 0,3 ampere, I1-nya 0,3 ampere, ya ini sama. Kemudian I2-nya 0,3 ampere. Dengan kata lain, bahwa ya arus yang mengalir pada rangkaian total ini sama dengan arus yang mengalir pada tiap-tiap resistor ya. Nah, seperti itu praktikum dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.